Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Adilia Yuha dengan NIM 0402021132. Dan saya Yunita Sukmayu dengan NIM 040-2021-0447. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dari kelas C7 Hukum Pidana Internasional. Dengan dosen pengampu Dr. Hardianto Dejanggi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Pada video kali ini kami akan menjelaskan secara singkat isi dari jurnal Kejahatan-Kejahatan Internasional atau Tindak Pidana Internasional dan Peran International Criminal Court atau ICC dalam penegakan hukum pidana internasional yang dibuat oleh Indasari SH MSI. Jurnal ini membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana internasional dan kebutuhannya pengaturannya diawali oleh sejarah panjang mengenai perang yang telah terjadi sejak era perkembangan masyarakat internasional tradisional sampai dengan era perkembangan masyarakat modern. Dan bertitik tolak dari pengalaman-pengalaman peperangan, maka masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa telah sepakat dan menempatkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan semata peperangan sebagai kejahatan yang mengancam dan merugikan, merusak tatanan kehidupan masyarakat internasional. Adapun yang kami ketahui bahwa hukum pidana internasional adalah sekumpulan aturan kejahatan hukum yang melarang kejahatan-kejahatan internasional dan membebankan kewajiban kepada negara-negara untuk menuntut dan menghukum sekurang-kurangnya beberapa bagian dari kejahatan-kejahatan itu pun sendiri. Adapun hukum internasional menurut Mokhtar Kusumatmaja, hukum internasional atau publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Nah, selanjutnya sumber-sumber hukum internasional ada beberapa. Yang pertama yaitu perjanjian internasional atau disebut dengan treaties. Yang kedua, hukum kebiasaan internasional, international customary law. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab. Yang keempat, putusan pengadilan. Yang kelima, karya hukum. Yang keenam, putusan organisasi internasional. Selanjutnya yang akan dibahas dengan teman saya yaitu subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional. Kebanyakan orang menyatakan bahwa negara merupakan subjek hukum internasional yang terutama. Hal ini adalah wajar karena hubungan antara negara identik dengan hubungan internasional dan istilah hubungan antar negara kadang-kadang masih banyak yang dipergunakan orang. Tetapi, dewasa ini diperkembangkan hukum internasional tidak lagi mendefinisikan negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional yang utama. Keadaan ini disebabkan oleh berbagai perubahan yang telah terjadi. Nah, seperti yang kami ketahui, subjek hukum internasional terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu negara, yang kedua tahta suci atau yang disebut dengan Vatikan, yang kedua Palang Merah Internasional, yang keempat organisasi internasional, yang kelima orang perorangan atau individu, yang keenam pemberontakan dan pihak dalam sengketa. Adapun yang selanjutnya kami akan bahas yaitu asas-asas hukum pidana internasional yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum nasional. Adapun asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang umum sifatnya adalah A. Asas Pakta San Sarpanda yang mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak ibarat undang-undang. Bila dihubungkan dengan sumber hukum pidana internasional, dapat dipahami bahwa perjanjian internasional menepati urutan teratas dalam hierarki hukum pidana internasional. B. Asas itikat baik atau good faith atau Inggris atau good troth Belanda. Asas ini merupakan salah satu prinsip yang fundamental dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa semua kewajiban diemban oleh hukum internasional yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. C. Asas civitas maxima. Asas ini mengandung arti bahwa ada sistem hukum yang universal yang dianut oleh semua bangsa di dunia dan harus dihormati serta dilaksanakan. D. Asas timbal balik atau asas resiprokal. Asas resiprokal mengandung arti bahwa jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan tersebut juga harus memberikan perlakuan yang baik juga terhadap negara.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat khusus dari asas-asas hukum pidana internasional, terbagi menjadi 3. Yang pertama aut dedere aut punere, yang artinya pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum di tempat ia melakukan kejahatan. Yang kedua, aut dedere aut judiciaire, ya ini berarti bahwa setiap negara berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku-pelaku kejahatan internasional serta berkewajiban melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menahan atau menuntut mengadili pelaku kejahatan internasional. Yang terakhir yaitu par in parem in habet imperium, yang mengartikan bahwa kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukuman di negara lain. Yang kedua, ada asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum pidana nasional. Yang pertama itu ada asas legalitas. Asas legalitas bahwa tidak ada yang dapat dipidana berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan sebelum delik tersebut diterapkan secara legal. B. Atau yang kedua, asas teritorial. Asas ini diartikan bahwa perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di negara tersebut, baik oleh warga negara itu sendiri maupun warga negara asing. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.